Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramazah dari kelas 3B dengan NIM 094. Di sini saya membuat video sebagai perbaikan nilai untuk nilai kuis farmakologi saya, materi obat saluran pernafasan. Aku ketawa nggak apa-apa ya? Aku dulu. Sebutkan obat yang termasuk golongan Rifamycin. Pertama, Evidin HCl. Untuk dosisnya itu dewasa 1 sampai 2 tablet, 3 sampai 4 kali sehari. Nah, untuk anak itu 1 sampai 2 setengah tablet hingga 2 kali sehari. Nah, untuk indikasinya itu untuk bronkospasma akut, hidung tersumbat, sama hipertensi bisa sama ispa. Terus efek sampingnya itu mual, muntah, diare, sakit kepala, insomnia, palpitasi, sama takikardia. Terus kontraindikasinya itu obat ini dikontraindikasikan pada pasien yang mempunyai riwayat hipersensitivitas terhadap obat, glukoma subur tertutup, penggunaan bersama psikopropaan dan hipotiroid. Ya, terus untuk obat kedua itu ada penilpropanolamin. Nah, indikasinya untuk hidung tersumbat, rinitis, alergi, dan sinusitis. Terus dosisnya itu dewasa 1 sampai 2 sendok teh. Terus untuk itu 3 sampai 4 kali sehari. Untuk anak umur 7 sampai 12 tahun itu 1 sampai setengah sendok teh, 3 sampai 4 kali sehari juga. Terus untuk anak umur 2 sampai 6 tahun itu setengah sampai 1 sendok teh, juga 3 sampai 4 kali sehari. Untuk bayi itu 1/4 sampai setengah sendok teh, 3 sampai 4 kali sehari juga. Terus efek sampingnya itu mengantuk, pusing, mulut kering, kejang epileptiform jika dosisnya terlalu tinggi. Terus obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan diabetes mellitus, penyakit jantung, terus ada hipertiroid dan hipertensi. Kontraindikasi lainnya itu meliputi glaukoma dan penggunaan monoamin oksidase inhibitor atau MAOI seperti selegilin dan penelzin kalau nggak salah. Riwayat hipertensi, hipertrofi prostat, dan penyakit ginjal. Juga ada golongan antikolinergi. Dan kita obatnya apa saja? Ada ipratropium. Nah, untuk dosisnya ipratropium ini itu untuk anak di bawah 6 tahun itu bila asma akut cukup 2 semprot. Tapi kalau kasusnya lebih berat itu bisa diberikan 2 semprot lagi setelah 5 menit pemberian semprotan pertama. Terus terap intermittent jangka panjang itu 1 sampai 2 semprot, maksimal 8 semprot sehari. Rata-rata sih 1 sampai 2 semprot untuk 3 kali sehari. Terus indikasinya itu buat bronkospasma. Untuk efek sampingnya itu bisa batuk, bisa mulut kering, sakit kepala, terus
Terus ada tremofalinitis, mual sama pusing dan distonia takikardia. Terus ada palpitasi, terus muntah juga, sitolik meningkat dan gugup. Kontraindikasi obat ini itu untuk pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap atropin atau turunannya. Terima kasih. Tapi dia kue terus kan? Itu dulu juga. Tapi ya pulang. Di saluran kita ada golongan antitusil, ada dextrometorfan, terus ada kodein, ada juga levothyroxine. Nah, berikan contoh berikan indikasi dari obat golongan antitusil dextrometorfan. Dextrometorfan itu indikasinya untuk batuk kering, batuk berdahak, terus batuk yang membuat kita tidak produktif sama mengganggu istirahat dan tidur. Dosisnya berapa untuk dextrometorfan? Dosisnya untuk umur 4 sampai 6 tahun itu 2,5 sampai 5 mg per oral setiap 4 jam atau 7,5 mg per oral setiap 6 hingga 8 jam. Terus untuk umur 6 sampai 12 tahun itu dosisnya 5 sampai 10 mg secara oral juga, itu diberikan setiap 4 jam atau 15 mg setiap 6 hingga 8 jam. Untuk 12 tahun ke atas itu 10 sampai 20 mg secara oral setiap 4 jam atau 30 mg per oral setiap 6 jam sampai 8 jam. Terus untuk efek samping dari obat dextrometorfan, Efek sampingnya itu bikin pusing, terus pusingnya parah gitu, terus gelisah, gugup, sama kejang, kebingungan, halusinasi, sama pernafasan jadi lambat dan dangkal. untuk kontraindikasinya apa? Kontraindikasi dextrometorfan itu tuh pada pasien yang riwayat hipersensitivitas dan pasien yang mengonsumsi antidepresan. Peringatan juga diperlukan untuk pasien dengan riwayat penyalahgunaan zat dan penggunaan pada pasien anak. Kan ada interaksi obat. Nah, itu interaksinya apa? Bentar mikir dulu. Untuk interaksi obat ini itu terdapat 373 obat yang diketahui berinteraksi dengan obat ini dan 1 interaksi dengan alkohol. Terus jadi total obat tersebut 78 interaksi bersifat mayor.
JG secara laut sekali sehari dapat ditingkatkan hingga 25 CG setiap 1 sampai 2 minggu atau 2 minggu. Untuk indikasinya buat apa? Liutironik itu indikasinya untuk mengatasi penyakit kodok dan pihetina. Terus untuk efek sampingnya, Obat ini tuh efek sampingnya bikin kesulitan bernafas, terus sakit kepala, tremor, nafsu makan meningkat, diare, terus uang juga sama insomnia. terus ada juga kontrak indikasinya itu Untuk kontraindikasi liotiramin itu sebentar, itu liotiramin itu
contoh nama dagang dari obat kortison. Kortison itu ada Zestan, terus Betason N, ada Kotamin, Kalastamin atau Tamin, sama Volcancon. Ada indikasinya juga, yaitu indikasi dari obat kortikosteroid. Kortison itu apa aja? Untuk indikasi utamanya itu ada kondisi cadangan pisaan, artritis, terus ada penyakit radang usus, ada penyakit peradangan pada kulit, terus ada juga penyakit autoimun seperti lupus, gangguan darah dan jantung tulang, juga gangguan alergi, asma, terus alergi parah dan gangguan endokrin. Dosisnya kortisonnya berapa? Kortison itu kalau dosis dewasa itu mulai dari 25 sampai 300 mg per hari. Nah, dosis dewasa juga bisa juga sebesar 12,3 sampai 37,5 mg per hari yang dibagi menjadi beberapa dosis. Kalau untuk anak sendiri itu ada 5 sampai 25 mg terbagi menjadi beberapa dosis. Efek samping itu efek sampingnya kenaikan berat badan, terus ada juga kaki yang bengkak, tekanan darah tinggi, terus hipokalemia, terus sakit kepala, lemah otot, sama penipisan kulit. Jadi kalau penipisan kulit itu nanti jadi mudah lemah, terus luka yang disulit sembuh. Selain itu ada perubahan fisik, kan tadi kan ada kenaikan berat badan itu jadi mukanya bulat, rumah kerbau, terus ada siklus menstruasi yang tidak teratur. Buat kontraindikasinya itu apa aja? Untuk kontraindikasi kortison sendiri itu meliputi efek infeksi jamur, sistematik, infeksi berat, sistemik, terus ada infeksi berat atau tidak terkontrol, vaksinasi, virus hidup, hipersensitivitas terhadap Parkinson, terus ada juga gangguan kejiwaan itu mempengaruh infeksi mata, hepatitis, sama tuberkulosis. Tadi yang ginjal juga. Terus untuk interaksi obat dari kortison sendiri itu apa? Kortison itu dapat meningkatkan kadar efek di inhibitor asetilkolinester yang merase. Nah, itu contohnya seperti amferisin beta, deverasirox, terus diureticum, natalizumab, ensaid, terus diuretic sama vaksin hidup warfarin. Jadi kalau itu hindari penggunaan kortison bersamaan dengan salah satu obat pukul seperti aldesleukin, BCG, indium 111, terus ada tacrolimus. Contoh
indikasinya apa? Indikasi dari glukagen. Indikasi dari glukagen sendiri itu ada untuk mengatasi kondisi hiperglikemia berat, terus alat bantu diagnosis juga. Dosisnya berapa untuk glukagon? Kalau dewasa sama anak di atas atau di atas di atas atau sampai dengan 6 tahun itu lebih dari atau sama dengan 20 gram banding 1 miligram, bisa secara intramuskular, subkutan ataupun intravena. Terus kalau anak di bawah 6 tahun atau di bawah berat badannya di bawah 20 kg itu biasanya 2 sampai 12 tahun itu cukup 0,5 mg, bisa secara intramuskular, subkutan atau intravena. Terus ada efek sampingnya. Kalau yang umum itu ada mual, terus muntah, sakit kepala, pusing, sama nyeri perut dan diare. Kalau yang jarang tapi serius itu tuh ada reaksi hipersensitivitas, bisa menimbul di ruang, terus ada gatal, kesulitan bernafas, terus ada juga kaki yang detak jantungnya langsung cepat itu, terus hipotensi atau tekanan darah rendah, terutama jika diberi secara IV terlalu cepat. Pada beberapa kasus bisa terjadi hipoglikemia rebound setelah efek glukagon reda. Terus untuk yang kontraindikasi glukagen itu memiliki kontraindikasi apa aja? Untuk glukagen itu utamanya dikontraindikasikan untuk pasien yang punya riwayat hipersensitivitas, terus feokromositoma, terus ada juga insulinoma sama glukagonoma. Ini yang terakhir untuk interaksi obatnya. Oh, interaksi obatnya itu pertama itu kan beda blocker, itu dapat mempotensiasi efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah dan denyut jantung. Terus dapat mengurangi kemampuan glukagon untuk meningkatkan tekanan darah. Terus ada juga warfarin. Warfarin ini itu glukagon dapat meningkatkan efek antikoagulan atau pengenceran darah. Warfarin yang berpotensi meningkatkan resiko pendarahan. Oke guys, kita lanjut ke materi ketiga yaitu antidiabetes. Apa sih ngapain tak di sini kamu ngapain tadi? Bang guru lanjut. Tapi saya kalau makin Berarti gak harus ada mau. Tengok. Sekarang ganti ke
yang obat anti diabetes. Nah, obat anti diabetes itu ada golongan gluarida. Sebutkan contoh obatnya. Generik. Ya, generik aja nggak usah pakai nama. Satu ada metformin, terus ada fenformin, ya. Ada buformin, klorida. Kalau yang apa ya? Metformin itu indikasinya apa? Indikasinya itu untuk mengatur kadar gula darah yang pasti, karena kan ini obat anti diabetes. Terus secara spesifik itu untuk obat anti diabetes mellitus tipe 2. Kalau untuk yang dosis dosis metformin itu berapa aja? Dosis metformin itu 500 mg untuk awal itu 500 mg, bisa 1 sampai 2 kali sehari, atau 850 mg untuk 1 kali sehari. Jadi dibagi untuk beberapa dosis. Itu dimakan saat bersama makan, terus maksimal 200 sampai 250 maksimal itu 2000 sampai 2550 mg per hari. Bisa dibagi menjadi 2 sampai 3 dosis. Kalau untuk efek sampingnya, Efek sampingnya itu pastinya mual muntah, terus ada juga kram perut, terus hilangnya nafsu makan, sama efek serius seperti oksidosis laktat. kalau untuk kontraindikasinya metformin itu apa? Kontraindikasinya yang pasti untuk pasien yang punya riwayat penyakit ginjal ataupun fungsi ginjalnya rendah, khususnya pada lansia. Terakhir, kontraindikasi dari obat tersebut. Kontraindikasi kan tadi Interaksi obatnya. interaksi obatnya itu untuk meningkatkan resiko osidosis laktat gula dengan alkohol. Jadi kontraindikasinya terhadap interaksinya terhadap alkohol. Ada juga pada dimethyl, iodinated, terus ada kontras agens dapat meningkatkan efek hipoglikemik, insulin. Jadi hati-hati bila bersama dengan obat nephrotox. Terus ada golongan diazolidinil itu obatnya apa aja? Dan itu ada biodiazol, terus ada romglitazol. Terus untuk yang rosiglitazol itu dosisnya kalau untuk awal itu cukup 4 mg diminum sekali sehari, tapi kalau udah dosis maksimum itu 8 mg per hari. kalau itu indikasinya Indikasinya yaitu untuk
pengobatan diabetes mellitus tipe 2 juga. Terus efek sampingnya apa aja? Efek sampingnya itu paling umum itu ada sakit kepala atau gejala flu seperti hidung tersumbat, terus nyeri sinus, bersin, juga sakit tenggorokan. Ada juga kontraindikasi dari rosiglitazone ya tadi. Itu kontraindikasinya untuk penyakit hati karena golongan thiazidinium itu kontraindikasi pada penyakit yang pasien yang punya riwayat penyakit hati atau fungsi hati yang bermasalah. Jadi kontraindikasi untuk penyakit hati yang aktif. Terus ada hipersensitivitas, terus diabetes mellitus 1, terus ada juga kardiosidosis diabetik. Terus untuk interaksi obatnya apa? Penggunaan obat ini itu dengan salah satu obat biasanya tidak disarankan, tapi mungkin diperlukan dalam keadaan beberapa kasus seperti obat abiraterone dan asetat ketimin atau ketinol. Penggunaan obat ini bersama salah satu obat dapat meningkatkan resiko efek samping tertentu, tapi penggunaan kedua obat tersebut mungkin merupakan pengobatan terbaik seperti akseptitolol, terus obat anenolol, terus karpekolol gitu. Terus untuk obat golongan yang alfa glukosidase kan itu ada contohnya obat namanya kan ada migritol. Nah itu buat dosis migritol itu berapa? Kalau dosis awal itu ada 25 mg secara oral secara 3 kali. Terus untuk dosis pemeliharaan itu ada di 50 mg sampai 100 mg secara oral juga selama 3 kali sehari. Dan dosis maksimumnya itu 100 mg secara oral 3 kali sehari. Terus ada juga kontraindikasi dari obat migritol. Kontraindikasinya satu hipersensitivitas, dua dosis diuretik, terus ada penyakit radang usus, penyakit kronik, usus kronik, obstruksi usus. Nah ini tuh kenapa kontraindikasinya dengan penyakit yang berurusan dengan usus, karena karena obat golongan ini itu bekerjanya langsung pada usus. Tadi gak atau alsidosis diabetik ya. Terus untuk efek sampingnya Ya pasti itu perasaan kembung, kayak perut penuh, terus kelebihan udara dan gas pada usus, meningkatkan penggerakkan usus. Jadi kan banyak gas di usus, jadi sering kentut deh. sama interaksi obatnya. Interaksi obatnya itu suplemen enzim pencernaan termasuk plakeatin, amilase, potase, terus lipase juga, atau produk seperti alkolase, kotazin, donamatazin, serta obat-obat seperti propanolol dan ranitidin. Belum kan?
Oke, ini sudah selesai murojaah saya untuk 3 materi, yaitu materi obat saluran nafas, eh, saluran nafas, saluran nafas, terus ada obat tadi apa, hormon, dan terakhir ini anti diabetes. Bye bye, itu aja, dan semoga aku tidak remet lagi. Terima kasih. Yap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramaza dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat video murojaah untuk daftar obat kardiovaskular yang akan dibantu teman saya, Atia. Iya. Kita mulai. Pertama itu untuk obat kardiovaskuler itu ada nama obat generiknya lisinopril. Nah, itu indikasi utamanya untuk hipertensi. Terus dosisnya 10 sampai 40 miligram untuk oral 1 kali sehari. Terus kontraindikasinya itu untuk ibu hamil, terus stenosis arteri renalis bilateral. Terus efek sampingnya itu ada batuk kering, hipotensi, ortostatik, terus ada gangguan fungsi ginjal juga. Yap. Interaksinya itu meningkatkan kalium dengan spironolakton. Terus dapat menurunkan efek hipertensi bila digunakan dengan NSAID. Terus untuk obat selanjutnya ada losartan. Losartan ini indikasinya juga untuk hipertensi, gagal ginjal, terus proteksi nefropati dan diabetik. Terus dosisnya itu 50 miligram sekali sehari. Bisa 25 sampai 100 miligram per hari. Dikontraindikasikan untuk ibu hamil yang hiperkalemia berat. Terus efek sampingnya itu ada pusing, hiperkalemia, terus gangguan ginjal juga. Interaksi obatnya itu kalau dikombinasikan dengan obat AC, yang AC itu resiko hiperkalemia, terus penurunan fungsi ginjal juga. Selanjutnya ada metaprolol. Metaprolol ini untuk hipertensi anemia. Terus ada gagal ginjal, gagal jantung. Terus untuk dosisnya 50 sampai 200 miligram per hari. Efek sampingnya itu bradikardia. Terus dikontraindikasikan untuk pasien yang punya riwayat bradikardia. Ya. Terus interaksi obatnya kalau dipakai sama digoxin itu dapat meningkatkan efek bradikardia. Selanjutnya ada propanolol. Propanolol itu eh, diindikasikan untuk tremor, hipertensi, angina, dan beberapa aritmia. Terus untuk dosisnya itu 40 sampai 60 miligram per hari. Bisa terbagi untuk 3 kali pemakaian. Terus hmm, dikontraindikasikan untuk pasien asma atau penyakit obstruktif paru. Terus untuk bradikardial dan gagal jantung juga. Untuk efek sampingnya itu ada bronkospasme,
brakikardi, terus bikin kelelahan sama gangguan tidur. Terus efek interaksi obatnya itu menguatkan efek hipoklemia, eh, pad- hipoklemia pada interaksi dengan sulfonilurea. Terus obat selanjutnya amlodipin. Amlodipin itu untuk indikasi hipertensi dan anemia stabil. Terus dosisnya itu 5 sampai 10 miligram sekali sehari. Terus ada bentar, bentar sinyalnya. Oke, kita ke amlodipin lagi ya, diulang. Itu indikasinya Ya. untuk hipertensi. Dosisnya 5 sampai 10 miligram sekali sehari. Terus untuk kontraindikasinya itu untuk pasien penyakit hipotensi berat. Terus kayak shock kardogenik. Terus untuk efek sampingnya itu edema perifer atau pembekakan perifer, sakit kepala, sama flusing. Terus interaksinya itu bila dikombinasi dengan antihipertensi lain itu meningkatkan hipotensi. Selanjutnya ada verapamil atau isoptin. Nah, itu indikasinya untuk aritmia, supravetrik, terus sama angina, hipertensi. Terus untuk dosisnya 120 sampai 480 miligram per hari. Tapi tergantung formulasi. Terus ada dikontraindikasikan untuk bradikardia, terus gagal jantung yang tergantung pada kontralitas. Efek sampingnya yaitu bradikardia sama konstipasi dan edema hipotensi. Interaksi obatnya itu bila dikombinasikan dengan beta blocker itu meningkatkan resiko bradikardia. Selanjutnya ada obat HCT. Obat HCT ini atau hidroklorotiazid itu untuk hipertensi ringan sama ademe Hmm. atau pembekakan. Terus dosisnya 12,5 sampai 50 miligram sehari. Dikontraindikasikan untuk anuria, terus asam urat akut sama hipoklemia berat. Efek sampingnya yaitu hipoklemia, hiponatremia, sama hiperglik. Kalau interaksi obatnya, kalau sama dikoksin itu Ya. bikin hipokalemia meningkat. Selanjutnya ada furosemid. Furosemid itu untuk edema atau pembekakan, bisa karena gagal jantung, terus sirosis juga, terus diindikasikan untuk hipertensi akut. Dosisnya itu 20 sampai 80 miligram oral Hmm. sehari. Kalau secara IV disuntikan itu 20 sampai 40 miligram per hari sesuai respon aja.
kontraindikasinya untuk anuria, Hmm. terus pasien hipovolemia, sama udah itu aja sih. Terus untuk efek sampingnya itu bikin hipokamia, ototoksik, ototoksitas, terus indikasi sih interaksi obatnya itu kalau sama dikoksin bisa meningkatkan toksisitas lewat hipokalemia. Terus kalau pakai diinteraksi dengan NSAID itu dapat mengurangi efektivitasnya. Selanjutnya ada obat spironolakton. Obat ini eh, diindikasikan untuk gagal jantung, hipertensi, hipokalemia akibat diuretik. Terus dosisnya itu 25 sampai 50 miligram sehari. Eh, Ya. dikontraindikasikan untuk pasien anuria, terus untuk gagal ginjal berat sama hiperkalemia. Terus efek sampingnya itu hiperkalemia sama amenore. Terus indikasinya itu kalau dikombinasikan dengan obat AC atau ERB itu dapat meningkatkan resiko hiperkalemia. Ya. Terus ada obat isosopit mononitrat itu indikasinya untuk serangan angina berat, terus pencegahan angina juga. Untuk dosisnya kalau buat sapi ngua itu 0,3 sampai 0,6 miligram per hari. Terus untuk kontraindikasinya itu jangan diberikan pada pasien yang hipotensis, terus penggunaan PDE 5 sama untuk pasien stenosis aorta berat. Efek sampingnya itu bikin sakit kepala, pusing, sama hipotensi. Untuk interaksinya itu kalau sama PDE5 inhibitor itu dapat membuat resiko hipotensi berat. Ya. Lanjut ke dikoksin. Dikoksin itu indikasinya untuk gagal jantung yang kontrolnya frekuensi. Terus eh, ada efek sampingnya itu bikin mual sama muntah, aritmia atau denyut jantung meningkat, terus sama gangguan penglihatan juga. Kalau buat interaksi obatnya itu kalau sama amiodaron itu bikin meningkatnya kadar dikoksin, jadi bikin hipokalemia. Terus obat selanjutnya ada atorvastatin. Atorvastatin ini untuk eh, pasien yang LDL-nya tinggi atau kolesterolemia. Ya. Terus dosisnya itu 10 sampai 80 miligram sekali sehari. Eh, dikontraindikasikan untuk pasien penyakit hati aktif sama kehamilan. Efek sampingnya itu bikin nyeri otot. Terus interaksi obatnya itu kalau sama gemfibrozil atau niacin itu dapat meningkatkan resiko miopati. Tuh sinyalku.
Tapi suaraku jelas. Plus, Oke, lanjut. Kita ke fenovibrat. Fenovibrat itu indikasinya untuk hipertrigliseridase berat, yang dimana dosisnya itu 140 mg sekali sehari. Eh, Dikontraindikasikan untuk penyakit anu hati aktif, penyakit ginjal berat, sama penyakit yang berurusan dengan kandung empedu. Terus buat efek sampingnya itu bikin nyeri otot, terus gangguan pencernaan. Interaksi obatnya itu kalau dikombinasikan dengan statin itu meningkatkan resiko miopati. Selanjutnya ada aspirin atau asam asetilasilat. Itu indikasinya untuk pencegahan primer atau sekunder kardiovaskular. Terus untuk dosisnya itu 73 sampai 25 mg sekali sehari. Di dikontraindikasikan untuk pasien yang mempunyai penyakit tungkak GI aktif sama alergi salisilat. Sama efek sampingnya itu bikin pendarahan di GI, iritasi lambung, sama reaksi alergi. Eh, Interaksi obatnya itu kalau dikombinasikan dengan warfarin itu dapat meningkatkan resiko pendarahan. Terus kita ganti obat ke clopidogrel. Iya bener gak sih? Clopidogrel itu clopidogrel. itu indikasinya untuk pencegahan trombotik setelah PCI. Dosisnya itu 75 mg sekali sehari. Terus dikontraindikasikan untuk penyakit yang pendarahan berat. Untuk efek sampingnya itu ada pendarahan, terus trombosit, openia yang jarang. Kalau interaksinya itu pada proton inhibitor tertentu kayak omepraz yang dapat menurunkan efektivitasnya. Terus selanjutnya ada warfarin. Warfarin ini itu indikasinya untuk pencegahan dan pengobatan trombo tromboemboli, di mana Ya. dosisnya secara individual itu 2 mg untuk awal. Terus tergantung indikasi juga sih. Kalau kontraindikasinya itu dilarang untuk ibu hamil. Terus pada pasien yang pendarahannya aktif. Kok buat efek sampingnya itu ada pendarahan, terus ada farmakonetik luas. Terus kalau interaksi obatnya itu kalau dikombinasikan dengan statin itu bikin penurunan vitamin K. Selanjutnya ada obat dabigatran. Obat dabigatran ini itu untuk pencegahan stroke. Terus ya pencegahan stroke sama efek sampingnya itu bikin pendarahan. Untuk dosisnya itu di 110 sampai 150 mg itu dibagi untuk 2 kali sehari. Sama untuk kontraindikasinya itu dilarang buat pasien yang punya penyakit gagal ginjal berat. Sama
interaksi interaksi obatnya itu kalau sama ketokonaz ketokonazol itu bikin mempengaruhi kadarnya. Selanjutnya ada rivaroxaban. Ya nggak sih? Rivaroxaban itu indikasinya untuk pencegahan stroke juga, di mana dosisnya Mhm. itu cukup 1 kali 10 sampai 20 miligram. Iya. Dikontraindikasikan untuk penyakit gagal ginjal berat, terus pendarahan yang Mhm. aktif ya. Kalau untuk efek sampingnya yaitu pendarahan sama Mhm. interaksinya itu kalau pada P strong CY P344 inhibitor itu dapat mempengaruhi kadarnya. Terus terakhir ada obat alteplase. Alteplase ini diindikasikan untuk trombolisasis pada STEMI akut, terus buat stroke juga, sama PE masif. Untuk dosisnya kalau buat stroke itu 0,9 miligram per kilo, tapi maksimalnya 90 miligram. Itu secara intramuskular. Bukan intramuskular, intravena. Oh iya, benar-benar. Terus kalau buat kontraindikasinya itu dilarang buat pasien yang pendarahan aktif, sama stroke, hemoragik, terus hipertensi berat yang tak terkendali. Terus buat efek sampingnya itu ada pendarahan sama pendarahan sistemik. Terus buat interaksi obatnya itu ada kalau dikombinasikan dengan antikoagenik, koagulan itu meningkatkan resiko pendarahan. Begitu. Iya. Eh, sudah selesai untuk video kali ini. Video kali ini. Semoga Bu Ika berkenan memberikan perbaikan nilai. Terima kasih, Atia. Dah. Ya.